Ya hala ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Almadihi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami ingin beritahu kepada teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat serta dimudahkan dalam segala urusan insya Allah. Amin. Teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwasannya Kepulauan Kei atau Tual Maluku Tenggara sangat terkenal sekali dengan pantai yang begitu indah, air yang begitu jernih. Masya Allah, banyak positif tentang pantai di Pulau Kei ini. Namun pada kali ini kami ingin beritahu kepada kalian semuanya, ternyata di Pulau Kei ini juga ada pantai yang rusak. Maka pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya telah diundang dari salah satu komunitas di Kota Tual. Beliau sebagai perwakilan mengundang saya untuk bagaimana bisa mengajak teman-teman, bisa mengajak warga sekitar dan umumnya pada Indonesia untuk bisa menjaga pantai lebih baik lagi ke depannya. Nah, ini di sekitar saya sekarang salah satu contoh bagaimana lingkungan yang rusak. Jadi mohon maaf, Kepulauan Kei ini tidak hanya terkenal dengan pantai yang indah, tapi ada juga pantai yang rusak, bukan karena siapa-siapa, tapi karena tangan kita sendiri yang merusaknya. Nah, ini beliau salah satu dari komunitas. Nama komunitasnya di sini namanya Angkat Sampah. Nah, beliau adalah salah satu anggotanya. Pada pagi hari ini beliau mengundang saya untuk bagaimana berpartisipasi untuk ikut serta dalam memungut sampah untuk melindungi pantai di sini. Jadi ternyata perlu diketahui juga hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menjaga bumi, yaitu dengan memungut sampah, menaruh pada tempatnya. Maka saya harapkan dengan impian itu mudah-mudahan kita bisa menjaga lingkungan dengan baik, bisa terawat dengan baik, yaitu kita bisa menempatkan sampah pada tempatnya, dan tatkala kita melihat sampah yang berserakan, kita bisa memungut dan buang pada tempatnya. Oke, kita sekarang langsung action, bagaimana terjun langsung bersama beliau bantu untuk mengangkat sampah di sekitar sini. Alhamdulillah, beliau inilah salah satu dari komunitas yang namanya Angkat Sampah di Kota Tual. Jadi komunitas ini dia apakah cuma hanya di laut untuk di tepi pantai pungut sampah atau di mana saja kegiatannya? Untuk komunitas ini khususnya untuk sampah plastik di laut ya, karena sampah plastik di laut ini sangat berdampak terhadap lingkungan dan ekosistem di laut. Berarti ini komunitas ini hanya fokus ke tepi pantai saja, di laut saja, apakah mungkin di daerah-daerah tertentu? Untuk di daerah darat itu khususnya untuk wilayah-wilayah yang tidak dijangkau oleh sampah atau petugas kebersihan. Oh, jadi komunitas Angkat Sampah ini mereka lebih terfokus ke daerah-daerah yang mana tidak dijangkau oleh petugas kebersihan daerah atau pemerintahan. Oke, baik, nanti insya Allah kita akan berbincang lagi bersama beliau, bisa memaparkan bagaimana keadaan di sini terlebih dahulu seperti apa dan bagaimana. Nanti insya Allah setelah ini akan kita bincang-bincang bersama beliau. Oke, baik, kita langsung saja action. Sampah ini lumayan nih, sudah dapat hampir 1 karung ya? Iya, sudah 1 karung. Satu karung ini lumayan. Oke. Baru setengah ini saja, setengah tempat ini. Ini baru sekitar sini, coba lihat, baru sekitar sini dipungut sudah, masya Allah sudah 1 karung. Insya Allah kita akan lanjut untuk bantu beliau. Jadi dengan hal kecil kita bisa menjaga bumi akan menjadi lebih baik. Oke, baik. Sangat banyak di sini. Itu 1 karung yang hampir penuh tuh, itu kira-kira berapa persen plastik? Ini 80% plastik ya. Oh, 80% ya. Tapi yang tersebar sini kayaknya sekitar 99% plastik semua ya. Iya, plastik semua kan. Ini kemarin musim barat itu. Jadi sampah-sampah dari pulau-pulau lain itu juga di sini. Oh, efek ombak ini ya. Jadi bisa dibilang ini sampah kiriman itu. Oh, sampah kiriman. Sampah kiriman. Oh. Dia berlayar ini. Tapi kayaknya warga sekitar juga kayaknya mungkin bisa Iya. juga buang sini ya. Iya, warga juga setempat kalau yang di darat gitu ya. Warga setempat juga berkontribusi. Di samping ini ternyata ini ada musim barat, ibaratnya kalau musim barat itu angin kencang, ombak. Jadi dia ke bawah sampai ke tepi laut sampah-sampah ini, Bang.
selesai pungut sampah, dapat 5 karung. Kita mau sedikit berbincang-bincang sama beliau nih. Sebelumnya perkenalkan, beliau adalah teman saya, Elton namanya. Beliau ini Masya Allah di samping peduli terhadap lingkungan, untuk kebersihan dan keindahan alam, beliau juga guru sejarah ya. Iya, Guru sejarah. Guru SMA Negeri 2 Maluku Tenggara. Oh, SMA 2 Negeri Maluku Tenggara. Masya Allah, beliau juga guru sejarah. Berarti lebih banyak memikirkan hal-hal yang lalu demi hari esok yang lebih cerah ya. Iya, Masya Allah, luar biasa beliau nih. Masya Allah, banyak mengambil ibrah lah untuk hari-hari yang lalu ya. iya. Guru sejarah. Dan juga di samping itu juga bergabung dengan komunitas. Iya, komunitas angka sampah. Jadi komunitas yang peduli dengan sampah plastik di laut. Iya. Apakah ada perbedaan nih sama plastik di laut dan sampah plastik mungkin di darat? Yang mungkin apakah ada perbedaan? Ada perbedaannya itu terletak pada waktu terurainya. Kalau sampah plastik yang di darat itu mungkin 100 atau 200 tahun yang akan datang baru bisa terurai. Tapi kalau sampah plastiknya ke laut, itu berarti dia jadi sampah abadi di dalam laut, tidak bisa terurai. Jadi bahayanya ke laut itu nanti bisa dimakan oleh kayak kayak ikan paus. Sempat juga terjadi viral itu ikan paus yang mati terdampar itu. Lalu ketika perutnya terbelah itu sampah semua. Allah, ternyata sampah ya. Jadi sampah semua. Itu kalau tidak salah di Flores atau di mana itu. Terus apa lagi nih dampak-dampak negatif untuk sampah di laut nih? Sampah di laut. Iya, selain dampaknya itu dia mencemari terumbu karang. Dia yang lebih bahaya itu dia dimakan oleh hewan ya. Ikan-ikan yang ada di laut. Nah, yang bahayanya tuh ketika ikan yang di laut sudah makan terus nanti kita makan kembali tuh. Itu yang repotnya di situ tuh. Bahayanya tuh yang nanti ketika kita makan lagi kita konsumsi ikan, kita tidak tahu kan ikan ini ada unsur-unsur plastik atau tidak kan. Dan sebelumnya mohon maaf pengen bertanya juga nih, kawasan yang sekarang kita pungut sampah ini, setahu saya dulu ini tempat rekreasi ya. Iya. Terkenal dengan keindahan lautnya. Coba bisa lihat lingkungan sekitar sini sekarang. Ini hancur. Bima kasabat aydin nas. Sebabnya adalah karena tangan-tangan manusia sendiri yang menghancurkan, buang sampah sembarangan, akhirnya pantainya seperti ini. Jadi dulu ini posisi ini laut seperti apa dulu? Keramaian atau dulu bibir pantainya panjang ya, menyambung sampai ke sana. Baru dulu ini namanya Tanjung Surbat. Jadi kayak orang dulu istilahnya mau lihat sunrise ya, matahari pagi itu ya di sini, letaknya di sini sudah. tempat strategis ini ya. Matahari kan langsung timbul dari. Kira-kira apa lagi nih mengenai sampah, dampak negatifnya terhadap laut nih selain merusak ekosistem terumbu karang di laut, dan dia juga lebih awet ya, lebih susah rusak kalau di pantai ya. Contohnya yang ini ya, yang ini styrofoam ini. Ini sampai dia sudah jadi batu karang, ini berarti prosesnya sudah lama di laut ya. Lalu terdampar di sini. Terus jenis-jenis plastik juga ada, plastik yang memang bisa terurai kayak styrofoam yang biasa bungkus makanan yang putih tuh. Oh iya betul. Aqua, botol oli, ya, botol plastik, kayak minuman kaleng. Nah itu terurainya cukup lama juga. Kalau kayak pempes begini kan mungkin 20 tahun, 10 tahun mungkin sudah terurai. Kalau yang plastik ini, apalagi plastik yang tadi yang kita temukan di tersangkut itu, nyangkut di itu ya. Iya, cukup lama ya. Terus kayak masalah sampah plastik ini kayaknya masalah kesadaran ya. Masalah kesadaran ya. Kalau masyarakatnya punya kesadaran bagus, berarti lingkungan di sekitarnya juga bagus. Sebenarnya kan sampah ini kan dari masyarakat sendiri. Iya, betul. Buang sampah sembarangan. Ya begitulah, hal-hal yang sepele mungkin dipikirkan cuma sampah, tapi bisa merusak lingkungan dan bumi kita sendiri rusak karena tadi tuh efeknya ke terumbu karang. Jadi
proses untuk ikan beranak pinak juga susah ya, karena terumbu karangnya hancur. Maka itu perlu kita melakukan kesadaran dari diri pribadi ya. Iya, populasi ikan juga mengapa di kepulauan kayak ini kalau bisa dibilang ini apa, lumbung ikan ini. Lumbung ikan. Maksudnya tempat Kota maritim. Ikannya banyak di sini. oh di Tual ini Iya. terkenal dengan banyaknya ikan ya. Iya. Iya, iya, iya. Kalian mutiara kan, mutiara ikannya juga banyak, melumbung ikannya. Oh. Oleh Menteri Perikanan sendiri juga sudah bilang Diakui bahwa Tual ini Iya. sebagai tempat lumbung ikan. lumbung ikan. Oh. Lumbung ikan itu maksudnya tempatnya Ya ikannya banyak. banyak. Oh. Tapi kalau keadaan kayak begini orang buang sampah sembarangan ke laut, itu kan berpengaruh juga dengan ekosistem di laut ini. Iya, makanya itu harus kesadaran dari masing-masing kita guys. Jadi buang sampah pada tempatnya, diperhatikan juga, mungkin perlu dibedain mana organik dan non organik ya. Iya. Biar Itu lebih yang lebih penting lebih itu. penting ya. Jadi memperhatikan bagaimana sampah yang organik dan non organik biar lebih bisa dimulai dikelola dan segala macam. Jadi harus diperhatikan benar-benar untuk masalah sampah ini. Ya begitu guys, dari penyampaian dari beliau mengenai kepedulian terhadap lingkungan. Kembali dari masing-masing ya. Iya, cuma itu. Kembali masing-masing, perhatikan buang sampah pada tempatnya, dan ketika melihat sampah kita ambil dan buang pada tempatnya. Ini hal sepele ya. Iya. Kita cuman berapa, nggak sampai terlalu lama. Ini sudah lumayan 5 karung kita dapat. Jadi mungkin ke depan ya sedikit-sedikit lah kita lakukan hal-hal yang kecil, tapi hal-hal yang kecil insya Allah berdampak positif dan baik terhadap bumi kita sendiri. Dan ingat juga, di samping tadi beliau menyampaikan bahwasannya bumi dan itu juga akan berdampak negatif gara-gara kita, dan agama juga sangat memperhatikan bagaimana kebersihan. Agama sangat perhatikan, bukan hal yang sepele, karena agama juga sangat menjunjung namanya kebersihan dalam kehidupan kita sehari-hari. Agama Islam ini bukan hanya memperhatikan hal yang besar, tapi hal-hal yang dari kecil apapun sepele itu mungkin pandangan kita sepele, tapi di situ Islam bagaimana mengajarkan kita untuk menjaganya. Di antaranya kebersihan, banyak sekali dalil-dalil yang dalam hadis maupun Al-Quran. Di antaranya innallaha jamil yuhibbul jamal, dalam hadis Allah tuh maha indah dan suka yang indah-indah. Kalau pantai bersih, keadaan kita bagus, pemandangan enak, Allah suka. Dan juga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah tuh maha indah dan maha baik, dan dia tidak menerima kecuali yang baik. Dalam Al-Quran juga ada innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan mungkin kalimat-kalimat yang sudah populer tersebar di masyarakat, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Itu penting. Jadi kita selaku seorang mukmin, seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah, masalah kebersihan tidak ada tawar-menawar. Wajib untuk kita laksanakan. Jadi agama pun, dari segi agama pun bagaimana sangat memperhatikan masalah ini. Makanya tadi Antum sudah menyampaikan pemaparan dari mengenai sistem bagaimana ilmu istilah duniawinya ya, nampak dan segala macam. Ternyata agama pun lebih menekan bahwasanya ini dari iman. Ini dari iman, bayangkan kebersihan itu dari iman. Makanya kita diajarkan bagaimana menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang pandai menjaga kebersihan untuk pribadi dan lingkungan semuanya. Ada kalimat terakhir yang mungkin disampaikan buat teman-teman atau penonton sekalian untuk kedepannya dengan harapan-harapan yang baik. Harapannya tuh masyarakat lebih sadar terhadap sampah yang dia perbuat ya. Sampah ketika dia belanja, sebenarnya kalau masyarakat pergi ke pasar dengan membawa kantong belanja sendiri itu akan mengurangi sampah yang akan dia bawa ke rumah. Plastik ya, betul, secara tidak langsung membantu ya, betul. Ada lagi? Kayaknya itu saja ya. Itu saja, oke, baik. Dan terakhir dari saya pribadi, mengajak khususnya buat Tual Maluku Tenggara yang kita terkenal dengan pantai yang begitu indah. Ayo mari kita jaga sama-sama. Tual Pulau K ini sangat terkenal ya dengan keindahan airnya yang jernih, pantainya yang luar biasa bagusnya. Ternyata juga ada pantai yang kotor seperti ini dan rusak karena kita sendiri kan buang sampah sembarangan dan tidak menjaga dengan baik. Maka saya pribadi mengajak kepada teman-teman dan warga-warga sekalian khususnya di Kepulauan K, Tual Maluku Tenggara, ayo kita bangkitkan, tinggikan bagaimana mawas diri kita, kesadaran diri kita, buang sampah pada tempatnya dan peduli terhadap lingkungan. Dan umumnya untuk Indonesia,
Anak-anak bangsa, ayo mari kita menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Semoga ke depan negeri kita semakin membaik dan lingkungan semakin nyaman dan aman. Barakallahu fikum. Cukup sekian dari kami. Untuk video kali ini kami cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.